Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba cek perkembangan greenhouse yang ada di Umah Tani. Kebetulan kami kemarin sudah selesai panen dan kita bisa cek semuanya sudah kosong ya. Ini hanya ada beberapa sisa yang buahnya muncul lagi ya. Jadi kita biarkan walaupun kecil. Dan alhamdulillah hari ini kita akan upgrade kembali seputar yang ada di Umah Tani. Jadi karena media tanah yang kita punya sudah lebih dari hampir 3,5 tahun ya, atau hampir 4 tahun lah. Nah ini media ini akan kita pindahkan karena tanahnya sudah terlalu jenuh ya. Ini dari awal hampir tanah ini usianya sudah hampir 4 tahun ya. Hanya kita cacah kembali, terus kita tambahkan beberapa kohe dan lainnya gitu. Jadi di momen ini setelah panen ini kita akan coba kembangkan menggunakan media hidroponik ya, menggunakan talang air ya. Jadi kali ini semua rencana ini sudah kita keluarkan sebagian, ini akan semuanya kita ganti ya menggunakan sistem hidroponik. Ya kemarin sudah kita gunakan ember hidroponik dan yang ini nanti kita akan coba gunakan. Jadi konsep berikutnya yang kita akan coba kembangkan adalah menggunakan media hidroponik. Ya, kenapa kita gunakan media hidroponik? Supaya nanti setelah panen itu kita tidak harus olah lahan lagi. Jadi tinggal bersihkan akar-akarnya, langsung kita bisa tanam kembali. Karena antusias masyarakat sekitar seputar budidaya melon ini luar biasa. Terima kasih khususnya untuk masyarakat Kota Serang, Cilegon, Pandeglang, Rangkas ya dan sekitarnya yang sudah selalu hadir ketika panen di Umah Tani ya, khususnya di Golden Melon. Memang antusiasnya luar biasa. Kemarin kita open farm, alhamdulillah dalam waktu maksimal di 4 harian sudah mulai habis ya. Jadi terima kasih buat teman-teman juga yang selalu menonton, yang selalu update. Nah, pada intinya nanti semua yang ada di sini akan kita coba bersihkan, kita atur ulang ya. Karena memang ini juga nanti ini nih ya, alas juga sudah mulai pada rusak ya karena usianya sudah hampir 4 tahun. Dan ini akan kita coba olah kembali. Nah, nanti teman-teman juga bisa kita sharing-sharing seputar pembuatan ini ya, talang airnya. Nanti akan kita coba buatkan videonya bertahap ya. Nanti perkembangannya seperti apa dan cara-caranya seperti apa ya. Mungkin teman-teman juga sudah mencoba membuatnya. Jadi kita gunakan versi yang paling murah ya. Nah, untuk update selanjutnya untuk yang bagian sebelah sana itu masih tetap kita gunakan sistem Machida ya. Itu juga sudah alhamdulillah sudah berbuah dan sudah habis semua. Nanti ini akan kita peruntukkan untuk biasanya kalau setelah menanam melon itu kita manfaatkan untuk budidaya cabai, tomat. Wah, itu pasti sangat bagus sekali ya. Insya Allah ini kadar nutrisinya masih sangat bagus. Jadi cocok untuk buah-buahan seperti untuk menanam cabai dan lainnya gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bersihkan semua kecuali yang ember ya. Jadi memang instalasinya nanti akan kita rubah. Di sini semuanya akan kita gunakan media hidroponik ya. Karena kita kemarin sudah hampir 4 tahun lah ya ke sini. Jadi memang kelemahannya adalah kalau menggunakan tanah itu adalah kita harus konsisten saat pengolahan tanahnya pasca panen ya terutama. Memang kalau dari segi nutrisi ini lebih hemat ya menurut kami karena ya cukup menggunakan NPK dengan takaran yang sangat sedikit. Kadang kita satu karung NPK itu cuman hanya menghabiskan bisa sampai 1 tahun ya gitu untuk populasi sekitar 600 polybag gitu. Jadi memang secara efektif ya lebih efektif. Cuman kelemahannya memang kalau di tanah ya, itu terkadang kalau tanahnya ini tidak kita ganti dalam beberapa waktu atau beberapa kali ya,
hanya kita mengandalkan polybag kita cacah saja ya, kita tambahkan nutrisi sedikit, itu akar yang lama nih seperti ini. Nah, ini kelemahannya ya, kalau kita menggunakan sistem tanah, akar yang lama itu tidak kita cacah atau tidak kita buang, ini akan mengakibatkan busuk akar ya, sehingga nanti bisa merambat ke tanaman yang hidup di sini gitu. Ya, jadi sangat harus telaten lah ya kalau bahasa ininya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan media tanah, yang pasti kalau baru-baru sih insya Allah dalam kurun waktu 1 tahun masih aman ya. Tapi kalau sudah tanahnya sudah jenuh, perakaran yang lama sudah terlalu banyak menumpuk, itu dikhawatirkan mengakibatkan busuk akar ya, atau juga bisa busuk batang, atau juga bisa timbulnya ulat ya yang memakan batang-batang akar-akar yang ada di sini seperti itu ya. Itu banyak sekali lah kendala dan lain hal. Begitu juga dengan hidroponik punya kelemahan ya. Jadi kita sudah hampir 4 tahun mempelajari bagaimana menanam di media tanah ya. Memang kalau secara efektivitas dari pemupukan itu sangat hemat sekali, tapi pasca panennya memang kita harus intens ya, atau telaten, harus kita cacah ulang supaya perakaran yang lama itu bisa juga hancur, dan pastinya harus bisa menetralkan kembali tanahnya, karena tanahnya ini jenuh dan pH tanahnya juga rendah, jadi harus kita normalkan kembali minimal di 6 ya pH-nya seperti itu ya. Kemarin banyak sekali cobaan kita adalah tikus ya, yang di video sebelumnya sudah kita share bahwa memang kendala kita saat ini adalah hama tikus ya. Kita juga sedang berupaya membuat jebakan-jebakan tikus, racun tikus dan lainnya, supaya nanti di panen berikutnya tidak terjadi kendala seperti itu ya. Dan nanti juga ke depan kita akan coba rehab bagian atas ya. Ini juga sudah hampir 4 tahun, 4 tahun lebih bahkan ya. Itu nanti akan coba kita perbaiki mungkin setelah panen berikutnya lah, supaya nanti masih bisa digunakan lah sementara ini. Nah, nanti bagian kita sudah siapkan hampir 9, pokoknya lebih dari 90 batang ya, untuk bisa mengisi yang ada di rumah tani ini. Mudah-mudahan sih titik lubangnya itu tidak jauh berbeda ya. Ada sekitar, kalau nggak salah kemarin di sini hampir 1000 batang. Mudah-mudahan sih bisa ditanam 1000 batang di sinilah. Yang pasti kita tetap konsisten akan menanam melon di sini, berbudidaya melon dengan metode dan media yang lainnya. Ya, kita uji coba nanti menggunakan hidroponik setelah lama kita menggunakan media tanah. Sebenarnya kenapa sih nggak menggunakan media tanah lagi? Sebenarnya bisa saja ya, cuman hanya kita untuk menyimpan sisa tanah yang ada juga kan perlu tempat ya. Kebetulan space yang ada di rumah tani sudah habis dengan banyaknya polybag di luaran sana ya. Jadi untuk menghemat waktu ya, untuk menetralkan kembali, kemarin juga butuh beberapa minggu ya, karena kita harus menetralkan kembali, mencacah segala macam ya, itu butuh waktu banget. Jadi akhirnya kita coba, setelah kita pelajari lama, akhirnya kita putuskan untuk kita kembangkan yang media hidroponik seperti itu. Nah, tali-tali juga sengaja tidak kita lepaskan ya, karena lumayan sebenarnya. Siapa tahu nanti ya untuk membantu inilah, melilitkan tanaman di sini. Seperti itu. Ini juga sudah perlu kita ganti. Banyak sekali, sudah cukup lama lah. Kalau bahasa orang sini uyuhan ya, segini juga masih kuat gitu. Ntar kita terus perbaiki, kita terus update, dan mungkin penyangga juga masih lumayan kuat ya. Kalau penyangga ini kurang lebih hampir 2 tahun ya. Nah, yang itu sudah mulai ya rapuh. Kalau sebelah situ sudah mulai rapuh karena bocor, atapnya bocor, banyak yang bocor.
Ya, itu sekilas perkembangan yang ada di Umah Tani. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah datang, yang sudah berkunjung, yang sudah membeli ya apa yang ada di Umah Tani. Mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri buat kami dan juga buat teman-teman semua yang datang. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani Agriculture. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa konsultasi atau misalkan ingin pembuatan media hidroponik, media sistem macida, ada perikanan dan lainnya, itu bisa menghubungi ke nomor 0813 883 4554. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.